warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aas Mairatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bab tentang apa itu uzlah pada kitab Minhajul Abidin. Dulu pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, beliau pernah mengasingkan diri di Gua Hiro. Untuk mendapatkan wahyu, beliau mengasingkan diri. Nah, kemudian pada zaman ini disebutlah uzlah. Uzlah itu sedikit sama dengan mengasingkan diri dari orang-orang sekitar. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Imam Arif Billah Hujjah Muhammad bin Muhammad Ghazali disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Dawu sopo Umar bin Khattab fi uzlati ing dalam uzlah rahatun istirahat min kholato usui saking kanca ala. Dalam bahasa singkat disebutkan bahwa uzlah adalah, jadi dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata bahwa uzlah itu rahatun. Di sini disebut, diartikan sebagai istirahat, tapi artinya adalah membebaskan diri kita dari orang jahat. Kata usu itu artinya kanca'ala atau orang jahat. Atau kata lainnya, uzlah itu mengasingkan diri dan menjaga diri dari masyarakat. Nah, kenapa harus mengasingkan diri di zaman sekarang yang harusnya tuh berbaur dengan orang-orang banyak? Nah, uzlah itu ternyata diperlukan karena sebab-sebabnya itu ada. Apa saja sebabnya? Alasan mengapa uzlah itu harus perlu dilakukan yaitu ahaduhuma annahum yashghulunaka an ibadatillahi azza wa jalla ala ma haqqi am ba'duhum, yang berarti bahwa manusia itu cenderung untuk menyibukkan dan memalingkanmu dari ibadah kepada Allah. Nah, mengapa uzlah itu harus dilakukan? Karena jika kita tidak menyendiri, kita berbaur dengan orang lain, dengan manusia lain, kita tuh diajak manusia lain untuk berpaling atau menyibukkan diri dari ibadah kepada Allah. Jadi, lebih baik uzlah atau mengasingkan diri daripada berbaur, tapi seseorang itu mengajak kita untuk berpaling kepada ibadah Allah, karena manusia itu sering menggoda jalan ibadahmu dan mau mengikuti jalan lain. Contoh nyata bahwa manusia itu cenderung untuk menyibukkan dan memalingkanmu dari ibadah adalah ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman. Kemudian azan maghrib, misal azan maghrib itu terdengar. Nah, ada beberapa teman yang ketika azan maghrib terdengar itu tidak langsung mengajak untuk pergi ke masjid atau melaksanakan sholat. Sedangkan kita ingin ketika mendengar suara azan itu ingin langsung sholat. Kemudian teman kita itu nanti saja. Nah, itu tuh yang dimaksud bahwa manusia itu cenderung memalingkanmu dari ibadah kepada Allah. Maka daripada berbaur dengan manusia dan membuatmu jauh atau berpaling dari ibadah kepada Allah, mending atau lebih baik itu uzlah, yaitu menyendiri dan hanya menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Kemudian alasan kedua mengapa uzlah itu harus dilakukan yaitu allati taqtadi tafridu an-nasi fi hadhi sya'ni an-nas yafsuduna 'alaika ma yasilu laka min ibadati illam ya'sim billahi subhanahu wa ta'ala bisababi ma ya'ridu min qablihim min dawa'i riya wa tazyina, yang artinya bahwa manusia itu bisa merusak ibadah yang telah engkau lakukan. Jika Allah tidak melindungimu, mereka bisa membuatmu riya dan bermegah-megahan. Yang dimaksud riya dan bermegah-megahan di sini adalah ketika kita bayangkan saja ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita berkumpul dengan orang lain, selalu ada sedikit perasaan riya ketika berbicara, mengobrol ini itu nanti, tapi ujung-ujungnya itu riya atau mengagung-agungkan, memuji, menceritakan kebaikan kita atau menceritakan hal yang membuat kita pamer. Nah, daripada
melakukan hal demikian, mending lebih baik uzlah, menyibukkan. Lagi-lagi bahwa uzlah itu di sini dianjurkan untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitu menghindari riya dan bermegah-megahan di depan orang lain. Dalam masalah uzlah ini, manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang kurang memiliki ilmu agama dan hikmah. Nah, bagi orang yang semacam ini lebih utama adalah mengasingkan diri dari manusia yang lainnya, kecuali saat sholat jamaah, haji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang berilmu, yang seseorang itu dibutuhkan oleh manusia untuk mengajarkan urusan agama, menjelaskan kebenaran, dan untuk berdakwah. Ia justru berada di tengah-tengah umat sebagai pemberi nasihat. Jadi dua jenis manusia itu ketika dalam masalah uzlah itu ada dua. Yang satu yang berilmu, yang dua yang tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki hikmah. Ya, pembagian dua orang itu, yang pertama orang yang tidak memiliki ilmu. Uzlah di sini bisa dengan mengasingkan diri di tempat yang sepi, misal pergi ke pegunungan, membuat rumah di sana, dan di sana itu meskipun menyendiri, orang itu tuh beribadah, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecuali kan dia uzlah di tempat yang sepi, kecuali ketika sholat jamaah dan haji itu boleh kembali atau berbaur dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini tidak dianjurkan untuk uzlah karena ilmunya itu perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak dianjurkan uzlah, malah orang yang berilmu itu harus berbaur dengan masyarakat dan menjelaskan tentang kebenaran, kemudian berdakwah dan lain-lain. Jadi itu dua jenis manusia dalam masalah uzlah. Kemudian disebutkan di sini bahwa walaqad wajadtu an Sufyan bin Ainiyah annahu qol. Imam Sufyan dawuh qalat matur li Sauri, Imam Sauri awaswani aweh wasiat qala aqlil sitik siro min ma'rifatin nas, saking kenal menungsa. Maksud dari ini yaitu Ibnu Sufyan Ainiyah itu meminta nasihat kepada Imam Sauri. Nasihatnya apa? Dijelaskan bahwa Sufyan bin Ainiyah meminta beberapa nasihat kepada Sufyan ats-Tsauri. Salah satu nasihatnya yaitu bahwa aqlil mim ma'rifatin nas, bahwa sedikitkan berhubungan dengan manusia. Nah, nasihatnya itu dalam bahasa singkat dijelaskan bahwa jangan terlalu banyak berhubungan dengan manusia. Mengapa? Karena pada zaman hari ini berhubungan dengan manusia itu lebih banyak mudorotnya daripada menyendiri gitu. Mudorotnya apa saja? Bisa jadi ketika berkumpul malah membicarakan kejelekan orang lain, berkumpul malah pamer-pameran atau saling ria atau membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Jadi ada istilah bahwa daripada bermaksiat mending uzlah atau ditinggal tidur saja. Karena tidur kan kita tidak melakukan apapun, tapi ketika kita dalam keadaan sadar, kita dalam keadaan bangun, pasti kita ada waktu di mana kita berhubungan dengan manusia, kita berbaur dengan manusia, kita mengobrol dengan manusia. Tapi dalam obrolan itu pasti ada mudorotnya atau keburukannya. Keburukan dari kita kumpul-kumpul daripada kita menyendiri untuk beribadah. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa pada pintu rumah Sufyan ats-Tsauri tertulis bait-bait hikmah. Apa hikmahnya? Bait-bait hikmah pada pintu rumah Sufyan ats-Tsauri ini tertulis bahwa jazallahu anna khairah min laisa bainana la bainahu wadda wala nata'arifu fama masnahu wala nalana adza minan nasi illa man nawadda wa na'rifu. Yang artinya bahwa
Semoga Allah membalas kebaikan orang-orang yang tidak kami kenal, dan tidak demikian pula bagi para sahabat kami. Sebab orang yang tidak kenal itu tidak pernah sekalipun menyakiti seperti yang dilakukan mereka. Mereka itu yaitu orang-orang yang mengenal kami. Nah, pada kenyataannya kan begitu, bahwa orang yang sering atau pernah menyakiti kita adalah orang yang kita kenal, sedangkan orang yang tidak kenal kita kan untuk apa menyakiti orang kita tidak kenal. Nah, itulah yang ditulis pada pintu rumah Sufyan Ats-Tsauri, bahwa beliau itu berterima kasih atau meminta membalas kebaikan kepada orang yang tidak kenal kami dan tidak pernah menghujat, tidak pernah membicarakan keburukan. Sedangkan orang-orang yang kenal kami, orang-orang yang dekat dengan kita itu yang seringnya menyakiti dan mengobrol atau menyampaikan sesuatu yang buruk karena kita mengenalnya. Oleh karena itu, memang ada yang tidak ingin dikenal banyak orang karena tidak ingin sesuatu yang buruk itu terjadi. Oke teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada bab uzlah dalam kitab Minhajul Abidin. Apabila ada penjelasan, tutur kata yang kurang berkenan atau tidak semestinya, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Mohon untuk kritik apabila ada perkataan yang menyinggung atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.